Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembelajaran tahsin ya, pembelajaran tahsin. Kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu berkenaan tentang kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu diistilahkan dengan istilah lahan, ya, lahan. Jadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu istilahnya adalah lahan. Apa itu lahan? Lahan adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran, baik itu yang merubah arti atau yang tidak merubah arti. Ada kesalahan yang dapat merubah arti, itu kesalahan yang cukup fatal, dan ada kesalahan yang tidak merubah arti tapi tetap itu menjadi kesalahan dan harus diperbaiki dari bacaan tersebut. Lahan ini dibagi dua. Al-lahnu, lahan atau kesalahan ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan lahnul jali, al-jali. Ada yang disebut dengan lahnul khafi. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali yaitu kesalahan yang nampak. Kesalahan yang nampak. Ada juga al-khafi, lahnul khafi yaitu kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi. Bagaimana kita mengetahui kesalahan tersebut nampak atau kesalahan tersebut tersembunyi? Nah, kesalahan yang nampak ini ada pada misal ketika seorang membaca Al-Quran, kemudian kesalahannya adalah dari sisi harokat. Ketika ada seorang qari membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah contohnya, siratal ladzina an'amti 'alaihim. Ada yang salah? Ada. Jelas salahnya? Jelas. Dan itu disebut dengan kesalahan al-jali. Dan ini otomatis akan berubah pada arti. An'amta artinya engkau telah memberi nikmat. Engkau di sini kepada domir laki-laki. Ketika dibaca an'amti itu adalah domir perempuan. Maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang bisa merubah arti. Disebut dengan al-jali. Begitupun juga disebut kesalahan al-jali atau lahnul jali itu ketika menambah huruf atau mengurangi huruf. Ya, menambah huruf atau menambah huruf. Ketika di Al-Qur'an kalimatnya adalah idza, dibaca menjadi wa idza, ini jelas. Ya, berarti menambah huruf, itu kesalahan. Atau mengganti huruf. Ya, ibdalul harf, mengganti huruf. Misal di dalam Al-Quran ada istilah syakaro. Syakaro, syakaro itu artinya apa? Bersyukur. Ada kalimat syakaro. Arti dari syakaro adalah bersyukur. Bersyukur. Ketika di antara kita ada yang tidak belajar tahsin dengan benar, berarti akan ada kesalahan dalam makhraj. Malah dibaca sakaro, berarti merubah arti atau merubah huruf dari syakaro menjadi sakaro. Apa arti sakaro? Sakaro artinya mabuk. Syakaro bersyukur, sakaro mabuk. Di dalam Al-Quran ada istilah la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika ada seseorang yang tidak mempelajari tahsin atau tajwid atau ilmu apapun tentang baca Al-Quran, ya salah, maka akan salah artinya. La'allakum tashkurun dibaca menjadi la'allakum tazkurun, supaya kalian menjadi orang bersyukur, malah dibaca supaya kalian menjadi para pemabuk. Nah, itu termasuk kesalahan yang nampak, ya, yaitu kesalahan yang bisa merubah kepada arti. Kalau salah baca kemudian akan salah arti, dari salah arti akan salah memaknai, akan salah menafsirkan, kesananya lagi akan salah mengamalkan.
Nah, maka ini harus dihindari kesalahan al-jali, kesalahan yang nampak ya ketika membaca Al-Qur'an. Yang kedua, ada istilah kesalahan yang tersembunyi atau lahnul khafi. Apa itu kesalahan yang tersembunyi? Kesalahan yang tersembunyi itu ada pada seperti apa? Nah, itu ada pada titik-titik yang tidak banyak orang tahu. Kesalahan yang tersembunyi ini hanya diketahui oleh orang yang sudah paham terhadap ilmu tahsin atau tajwid. Mungkin masyarakat umum, orang biasa, orang awam tidak akan tahu itu salah, ya, tidak akan tahu bahwa itu adalah kesalahan. Tetapi orang yang sudah berilmu tentang ilmu ini akan tahu, oh bacaan ini salah, bacaan itu salah, si fulan bacanya salah, ya. Itu tersembunyi. Berbeda dengan al-jali. Misalnya seperti apa? Misal saya contohkan di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kesalahan khafi. Di mana salahnya? Nah, di ujungnya kebanyakan orang tidak sadar bahwa itu adalah salah. Huruf terakhir adalah nun. Tapi ketika membaca huruf terakhir, dia tidak fokus sehingga terjerumus pada kesalahan. Alamin. Dia rapatkan bibirnya sehingga seakan-akan itu adalah huruf mim yang seharusnya tidak dirapatkan karena nun bukan di bibir, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan harusnya gitu. Tanpa sadar seseorang membaca alamin. Ditutup bibirnya, maka itu salah. Tapi tidak banyak yang tahu. Kenapa? Karena ini tersembunyi. Hanya orang tertentulah yang tahu bahwa itu adalah salah. Nah, itu yang disebut dengan al-khafi. Begitupun juga di beberapa tempat yang lain, misal salah makhraj atau panjang pendek salah, itu juga termasuk kesalahan yang tersembunyi yang orang kebanyakan tidak tahu. Nah, karena tersembunyi. Baik, itu secara umum tentang al-lahn atau kesalahan. Ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Kesalahan yang nampak dan ada kesalahan yang tersembunyi. Baik. Kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Setelah kita tahu kesalahan-kesalahan, ada kesalahan nampak dan ada kesalahan yang tersembunyi. Selanjutnya kita akan mempelajari satu materi yang bisa dikatakan yang materi sangat penting. Bahkan ruh dari ilmu tahsin dan tajwid. Kalau dikatakan tahsin itu belajar apa? Ketika kita menjawab belajar materi ini, ya, maka itu bisa mewakili materi apa yang dimaksud, yaitu makharijul huruf was sifat, makhraj dan sifat. Baik, kita belajar tahsin dan tajwid itu untuk terhindar dari kesalahan ini. Makhraj dan sifat atau makharijul huruf kita depankan makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat keluar. Makhraj itu apa artinya? Diambil dari kata makhraj. Makhraj artinya tempat. Kalau makhraj berarti tempat-tempat. Kalau al-huruf artinya apa? Huruf-huruf. Berarti kalau diluruskan maknanya apa? Tempat-tempat keluar huruf atau tempat keluar huruf-huruf atau tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf-huruf. Coba, yang betul yang mana? Tempat keluar huruf. Tempat keluar bisa. Atau tempat keluar. Berarti hurufnya satu. Enggak, tempat intinya
tempat keluar huruf yang banyak. Ya berarti tempatnya juga banyak. Nah, ada berapa jumlah makharijul huruf yang sering kita keluarkan ketika membaca Al-Qur'an? Ada berapa jumlah makharijul huruf? 17. Nah, banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa makharijul huruf itu jumlahnya ada 28. Ada yang mengatakan 29. Jadi ada yang mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu jumlah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28 atau versi 29. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa makharijul huruf itu 14. Ada yang mengatakan jumlah makharijul huruf itu ada 16. Ada juga yang mengatakan 17. Nah, dari sekian pendapat yang ada, yang sering diambil dan banyak dipelajari, jumlah makharijul huruf itu ada 17. Menurut siapa? Menurut Imam Ibnul Jazari. Ya, sebagaimana disebutkan dalam matan Jazariyah, makharijul hurufi sab'ata asyar. Jumlah makharijul huruf itu ada sab'ata asyar, 17. Ada 17 tempat. Nah, dari 17 tempat tersebut maka diklasifikasikan atau dirangkum, dikelompok-kelompok ke dalam beberapa kelompok. Ya, di sini beberapa ulama ada yang mengelompokkan kepada berapa bagian? 5 bagian. Dari 17 makhraj ini dikelompokkan menjadi 5 makhraj atau 5 titik. Pertama disebut dengan al-jauh. Ya, kedua al-halq. Ketiga Al-lisan. al-lisan. Keempat asy-syafatain atau asy-syafatan. Kelima al-khayshum. Nah, ada 5 kelompok. Dari 17 ini dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar. Baik, kita akan bahas satu persatu. Apa itu al-jawf? Al-jawf itu secara bahasa adalah al-khola. Al-khola. Al-khola itu apa artinya? Kita pernah mendengar al-khola itu. Al-khola itu artinya adalah toilet. Betul? Al-khola itu artinya adalah toilet. Toilet, tempat buang air. Al-khola adalah tempat buang air, betul, toilet. Nah, tapi al-khola di sini adalah ruang kosong. Kalau kita sambungkan dengan al-khola yang diartikan toilet, memang toilet tempat kosong, tempat sendirian, tidak ada orang lain. Pernah kita ngajak orang lain ke tempat? Nah, tidak. Dalam artian tempat yang kosong, cuman hanya ada satu orang, artinya kosong. Nah, kalau al-khola dalam ilmu tahsin, yaitu al-jauh, artinya adalah ruang kosong. Ruang kosong di mana? Di rongga mulut. Ruang kosong di rongga mulut. Nah, kemudian ada berapa makhraj di al-jauh? 3. Ada berapa makhraj? Ada berapa titik? Ada 1. Ada 1 titik. Ada berapa huruf yang keluar dari al-jauh? 3. Ada 3 huruf, ya. 1 titik keluar 3 huruf. Huruf apa saja? Alif, waw sukun, dan ya sukun. Ketiga huruf ini keluarnya dari al-jauh. Nah, ketiga huruf ini disebut dengan huruf maddiyah atau huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Dan ketiga huruf ini tidak bisa dibaca kecuali harus disandingkan dengan huruf yang lain. Kita bisa membaca alif, tidak bisa. Waw sukun tidak bisa. Ya sukun tidak bisa kecuali harus disandingkan dengan huruf yang lain. Katakan alif. Bagaimana bacanya, Bu? Bagaimana baca? Tidak bisa kecuali harus pakai huruf yang lain. Katakan huruf ini. Maka alif ini bisa dibaca dengan tanda sebagai tanda panjang. Ba. Kalau huruf ba keluarnya dari mana?
dari bibir. Kemudian alif gimana? Dari al-jauh. Ketika kita membaca ba itu dari bibir, adapun panjangnya ba itu dari ruang kosong, dari al-jauh. Mana panjangnya? Yaitu alif. Begitupun juga waw sukun tidak bisa dibaca kecuali harus disandingkan dengan huruf sebelumnya. Katakan ini bu. Huruf bu keluarnya di bibir, tapi panjangnya huruf bu karena waw sukun keluarnya dari al jauh. Bu itu keluarnya dari al jauh, ruang kosong. Ada sentuhan? Tidak. Tidak ada sentuhan dari ruang kosong. Tidak ada yang kena antara organ lidah dengan langit-langit atau gigi, tidak ada. Ya. Kemudian ya sukun juga sama. Ini tidak bisa dibaca kecuali harus disandingkan dengan huruf yang lain. Katakan ini bi. Bi-nya di sini, tapi panjangnya dari al jauh. Bi itu dari ruang kosong. Itu adalah al jauh. Ada satu titik, satu makhraj mengeluarkan tiga huruf. Gitu ya. Coba kita baca ba bu bi. Nah, ini disebut dengan huruf-huruf maddiyah atau huruf-huruf mad. Ya, keluarnya dari al jauh. Al jauh secara bahasa adalah al khala. Ada berapa titik? 1. Berapa huruf? 3 huruf. Itu makhraj yang pertama dari sekian banyak makhraj. Dari 17 baru 1 yang sudah dibahas. Kemudian yang kedua ada al-halq. Al-halq. Apa itu al-halq? Tenggorokan. Al-halq artinya tenggorokan. Ya, al-halq itu artinya tenggorokan. Nah, di al-halq ini ada berapa huruf? Maaf, ada berapa makhraj? Ada berapa titik? Ada sekitar 3. Ada 3 makhraj atau 3 titik. Nah, ada berapa huruf yang keluar dari 3 titik tersebut? 6. Ada 6 huruf. Huruf yang pertama adalah hamzah, kemudian huruf ha, ain, ha, ghain dan kha. 6 huruf tersebut keluar dari al-halq, ya, atau tenggorokan. Baik, kita ilustrasikan. Ibarat ini adalah tenggorokan. Ya, ini adalah tenggorokan. Dari al-halq atau tenggorokan ini dibagi kepada 3 titik, 3 makhraj. Yang pertama disebut dengan aqsal halqi. Yang kedua wastul halqi. Yang ketiga adna halqi. Apa itu aqsa? Aqsa itu artinya ujung. Ya, aqsa itu artinya ujung tenggorokan. Ya, ujung tenggorokan. Di sini keluar 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha besar. Nah, itu keluarnya dari aqsal halqi. Baik. Kita coba a, i, u. Di mana keluarnya? Di aqsal halqi. Di aqsal halqi. Nah, bisa kita rasakan ketika kita menyimpan jari kita di aqsa, bakal ada seperti apa? Getaran. I, u, itu tanda bahwa hamzah betul-betul di sana. Disebut aqsal halqi. Begitupun juga ha besar. Ha, hi, hu. Ada yang membaca ha itu di dada. Bahkan ada istilah hak dada, itu salah. Yang betul hak itu di tenggorokan, bukan di dada. Karena makhraj itu tidak lewat dari tenggorokan, tidak sampai ke dada, sampai tenggorokan saja, kemudian naik ke atas ke bibir. Jadi tidak ada makhraj yang keluar dari dada. Ketika ada yang mengatakan hak besar itu dari dada, itu salah. Jadi bukan ha atau ihdina. Biasa saja hak besar
ihdina, ha, hi, hu, seperti itu. Kemudian yang kedua, wastul halqi. Apa itu wastul halqi? Artinya adalah tengah tenggorokan. Wastul halqi artinya tengah tenggorokan. Keluar dua huruf yaitu ain dan ha. Ain dan ha. Baik. Jadi ain itu bukan dari hidung. Ada yang menganggap bahwa ain itu keluarnya dari hidung. Ain bukan. Yang betul ain itu dari tengah tenggorokan. Coba. Ain. Au. A'udzu. A'budu. Nah, itu perbedaan antara a dan a, hamzah dan ain. Kalau hamzah itu di bawahnya, aqsa, adapun ain di atasnya atau di tengah tenggorokan. Ya. Kemudian yang kedua dari wastul halqi adalah huruf ha, ha kecil. Ha. Coba ha. Hi. Hu. Alhamdu. Itu hak kecil harus dibedakan dengan hak besar karena beda makhraj. Kalau hak besar di aqsal halqi, kalau hak kecil di wastul halqi. Kemudian yang ketiga terakhir dari al-halq adalah adna. Adna halqi. Apa itu adna? Adna halqi itu adalah atas atau apa? Bukan atas, tapi pangkal tenggorokan. Kenapa pangkal di atas? Kenapa pangkal di atas? Karena di sini mengutip pendapat Imam Ibnu Jazari yang memulai makhraj itu dari bawah. Jadi apapun yang dimulai itu dianggap yang paling atas. Kita mulai dari mana? Dari sini. Maka ini dianggap yang paling atas. Karena metode Imam Ibnu Jazari itu adalah rukuban. Rukuban itu naik. Jadi menyebutkan makhraj dari yang paling bawah. 1, 2, naik ke atas. Adapun ulama lain, ada juga yang memakai metode su'udan, turun, menyebutkan makhraj itu dari yang paling atas, kemudian turun ke bawah. Nah, di sini saya mencoba memakai metode yang rukuban, yaitu naik, berarti menyebutkan yang paling bawah. Tapi sesuatu memulai sesuatu itu disebutkan yang paling atas. Jadi ini dianggap yang paling atas. Ini paling atas, ini tengah, ini bawah. Ya, ini bawah. Nanti yang paling bawah mana? Bibir, karena ini yang terakhir. Ya. Nah, adna halqi artinya adalah pangkal tenggorokan. Keluar berapa huruf? Dua huruf. Itu huruf ghain dan kha. Ya, ini masih di tenggorokan. Jangan anggap bahwa ghain dan kha ini di leher di lisan, tapi di tenggorokan. Meskipun ada yang mengatakan ini adalah sudah masuk ke lisan. Kenapa? Karena perbatasan antara lisan dengan tenggorokan. Tapi kebanyakan atau yang paling benar ini adalah dari tenggorokan. Coba. Gho, ri, ru, ar, ir, u. Kemudian kho, khi, hu. Nah, kita berbicara makhraj, belum pada sifat. Ya, sebetulnya setiap huruf ini punya sifat yang banyak sekali, harus kita perhatikan dan belum dipelajari. Nanti setelah ini kita masuk ke sifat, ya, insyaallah. Nah, jadi keenam huruf ini keluar dari mana? Dari al-halq. Maka disebut dengan istilah huruf-huruf halqiyah. Kalau tadi disebut apa ini? Madiyah. Ini halqiyah. Huruf madiyah karena ketika huruf tersebut masuk huruf-huruf mad. Adapun yang 6 disebut halqiyah karena keluar dari halqi atau al-halq, tenggorokan. Ya. Ini yang kedua. Berarti kita sudah mempelajari atau membahas 4 makhraj yang semuanya adalah 17. Dibahas baru berapa? 4. 1 dari al-jauh, 3 dari al-halq. Gitu ya. Sedikit-sedikit silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk 2
dua materi, al-jawf dan al-haq. Berarti Ustaz harus latihannya. Nah, memang belajar makhraj itu harus membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak semudah membalikkan tangan. Jadi butuh waktu. Ketika kita sulit mengucapkan huruf ain, ya, itu harus sabar, harus latihan. Tidak cukup belajar seminggu sekali, pekanan, tapi harus tiap hari. Bagaimana latihan huruf ain? Bagaimana huruf latihan ha, gho, kho? Bagaimana perbedaan antara hamzah dengan ain, hak besar dengan hak kecil, atau huruf-huruf yang lainnya? Itu harus membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup. Tidak langsung bisa sekarang, harus ada waktu. Nah, itu silahkan belajar di rumah masing-masing. Di sini hanya dijelaskan teori, ada praktek nanti dicontohkan sebentar, kemudian dilanjut di tempat masing-masing. Latihan. Jadi pada intinya belajar Al-Quran itu adalah belajar praktek, bukan belajar teori, tapi belajar praktek. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran itu langsung praktek. Tidak ada istilah atau pembelajaran seperti ini, tapi langsung face to face, atau disebut dengan syafahi, mulut ke mulut. Nah, itu metode belajar Nabi kepada para sahabat. Langsung dipraktik, dicontohin, ya, dicontohin. Ini salah, langsung dibetulin, gitu. Kalau betul, langsung dilanjut saja, gitu. Ini adalah hanya pengantar saja. Adapun pembelajaran inti adalah pembelajaran praktek, gitu. Baik, silakan dibuka Al-Quran. Ada ibu masukkan ke praktek maksudnya ibu. Oh itu biasa gini, enak sekali. Baik, silakan dibuka Al-Quran, Bu. Dari awal lagi, Bu. Nah, Al-Fatihah. Mau bosan, Bu? Kita buka surat Al-Fatihah, surat pertama di dalam Al-Quran. Baik, teknisnya anak dulu, kemudian para ibu sekalian mengikuti. Kunci dalam pembelajaran bacaan Al-Quran itu, ketika fathah mulutnya dibuka, ketika kasroh mulutnya ke bawah, kedua sudut bibir menjauh, atau istilahnya nyingir. Kemudian ketika dhammah dimonyongkan. Itu, ya, supaya apa? Supaya itmamul harokah, supaya kesempurnaan gerak. Ada kesempurnaan gerak ketika mengucapkan huruf-huruf. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Hamzah itu berbaris fathah, maka mulut kita harus dibuka. Coba a. Jadi jangan ragu, dibuka semaksimal mungkin. Jadi bukan tidak a, maka harus dibuka a gitu ya. Coba a. A'udzu. Itu ain. Di mana ain keluar? Di waslul halqi, tengah tenggorokan. Beda antara hamzah dengan ain. Kalau tadi hamzah a, sekarang mah au di tengah. Jadi naik dari tempat hamzah naik ke tempat ain. Baik. Au. Karena ini dhammah maka harus dimonyongkan. Harus dimonyongkan, harus dimonyongkan supaya itmamul harokah. Kemudian huruf yang ketiga adalah dzal.
Memang di sini belum dipelajari makhraj dzal, tapi harus disampaikan ketika membaca isti'adzah ada huruf dzal. Di mana makhraj dzal? Yaitu di ujung lisan, taraf lisan ditempelkan ke mana? Ma'al atrafi tsanayal ulya. Ujung lisan ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Gigi seri atas kan ada berapa? Ada 2. Gigi seri itu ada 4, atas 2, bawah 2. Nah ini untuk mengucapkan dzal dari ujung lidah ke gigi serinya yang atas, bukan gigi seri yang bawah. Dan itu pun ke ujungnya. Mana ujungnya? Ini. Nah, hanya sedikit. Ini gigi 2, ini lidah. Nah, ke ujung. Ya, bukan ke gigi seri atas seluruhnya, tapi ke ujungnya saja. Nah ini, itu untuk makhraj dzal. Baik, za, zi, zu, a'udzu. Setelah mengucapkan au, itu kembali dulu ke makhraj dzal. Setelah au, dibiasakan dulu mulutnya, baru posisikan ke makhraj dzal. Baru didorong karena toma. Jadi tidak selamanya monyong. Misal a'udzu itu salah. Yang benar ditarik dulu a'udzu. Ya. Siap? Semuanya 1 2 3. A'udzu. Ya. Jangan sampai si lidahnya di dalam. Kalau di dalam bakal seperti dal. A'udzu bakal seperti itu, tapi dikeluarkan, ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Baik. A'udzu billahi Nah, kita fokus di huruf lam. Di lafdzul jalalah atau kalimat Allah Subhanahu wa taala itu ada kalimat ada huruf lam. Di mana makhraj lam? Ya, lam itu di hafatul lisan atau sisi lisan bagian depan. Ya, sisi lisan bagian depan ditempelkan ke mana? Ke langit-langit. Langit-langit bagian mana? Langit-langit bagian depan atau disebut dengan gusi. Ya, gusi itu apa? Gusi itu adalah daging tempat tumbuhnya gigi. Gusi atas, gusi bawah. Gusi atas. Nah, jadi ditempelkan ke gusi atas, ke daging tempat tumbuh gigi yang atas. Gusi yang depan, yang belakang. Belakang. Yang depan Mana? Depan belakang, gusinya. Depan. Namun di belakang. Kalau gusi depan, berarti bakal gini. Kahan. Yang kan depan ini. Belakang. Berarti yang belakang. Ya, yang belakang. Jadi ini lidah nempel ke gusi. Belakang. Ya. Nah, ini yang belakang. Kalau yang depan mana? Ini. Iya. Betul? Nah, jangan salah. Baik, kita ulang. Billahi. Nah, lidah yang ditempelkan adalah lidah depan semuanya. Ibarat ini adalah lidah, kemudian sisi depannya mana? Ini. Maka tempelkan semua sisi depan, bukan hanya ujungnya saja. Kemudian yang ditempelkan, yang menjadi tempat nempelnya gusi, itu gusi semuanya yang atas, bukan gusi yang setitik saja yang sedikit, tapi semuanya. Gusi sampai dari sini sampai sini ditempel sama lidah. Ya, baik. Billahi. Kebanyakan orang, ya, ada sebagian orang yang membaca tanpa mengeluarkan nafas. Misal, billahi, a'udzu billahi minas, mana haknya? Harusnya billahi. Tapi hati-hati tidak boleh berlebihan sampai keluar dari dada. Billahi itu berlebihan. Ya, yang pada intinya berbeda dengan hak kecil dan mengeluarkan nafas. Billahi, silakan. Billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Minasy syaitoni.
Minasyaitoni. 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 Minasya. Baik, kita fokus di huruf shin. Meskipun di sini belum dijelaskan makhraj shin, nah, kasih bocoran dulu. Di mana makhraj shin? Tengah lidah. Wastul lisan, tengah lidah. Ya, memiliki sifat intisyar atau at-tafasyi yang artinya adalah menyebarnya udara di dalam mulut. Baik, beda dengan huruf sin dan ta. Huruf shin itu memiliki sifat at-tafasyi. Baik, sya, shi, shu, ash. Nah, si nafasnya apa? Menyebar di dalam mulut. Minasya. Minasya. Jangan hanya di depan saja. Minasya, tapi di dalam mulut. Minasya. Minasya. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Kemudian huruf to. Ya, huruf to berbeda dengan huruf ta. Kalau ta ada nafas yang keluar atau hamas, adapun to sebaliknya. To itu tidak ada nafas yang keluar. Jadi bukan minasyaitoni. Toni itu salah. Yang benar tertahan nafasnya. Minasyaitoni. Ya, tidak ada percikan nafas. Ya, baik semuanya. To, ti, tu. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Kemudian huruf daripada to ini harokatnya apa? Fathah. Maka fathah harus dibuka. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Jangan dimonyongkan. Bukan minasyaitoni, tapi dibuka, diangkat. Ya, minasyaitoni. Silakan. Minasyaitoni. Gak usah diangkat kepala. Bukan minasyaitoni. Apalagi pundak ibu bisa minasyaitoni. Bagaimana nanti di sholat? Tidak usah. Jadi yang diangkat, yang dibuka adalah mulutnya saja, ya, sebagai penyempurna daripada harokat fathah. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Ar-rajim. Ar-rajim. Ro-nya tafkhim karena fathah. Ar-rajim. Ar-rajim. Kemudian huruf jim itu tidak berlebihan atau misalkan seakan-akan seperti huruf C. Bukan ar-rajim, jim, bukan jim, itu C kalau berbahasa Indonesia. Nah, kalau dialih bahasakan huruf jim itu huruf J. Ya, huruf J. Ar-rajim. Ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baik. Kita coba satu-satu dulu ya. Kita belum masuk ke Al-Fatihah. Kita fokus di isti'adzah dulu ya. Silakan. Dimulai dari sebelah kanan ibu. Fadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baik, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf shinnya bu harus lebih berpower. Minasyaiton. Diulang lagi bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. A'udzu
minasyaitonir rajim. Coba Bu, rada dibedakan antara hamzah dengan ain. A'udzu billahi. Kita coba diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Kita baru di isti'adah, belum ke basmalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Saya rasa itu saja dulu, kita perbaiki isti'adah, kemudian nanti kalau sudah betul-betul lancar, kita lanjut materi dan lanjut ke ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Baik, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Silahkan Bu. Kusunda Harus rajin latihannya, ya, apapun kegiatan harus rajin. latihannya. Pembelajaran apapun itu harus rajin. Bukan hanya tahsin, semuanya harus rajin. Silakan, barangkali ada yang mau konsul, susah di huruf apa, bisa atau Rumah dosnya monyong. huruf dot. Pada hakikat nama monyong itu hanya ketika domah saja, semua huruf kecuali huruf waw. Semua huruf monyong itu pada harakat domah. Dot yang fathah tidak monyong, dot yang kasrah juga tidak monyong. Do, bukan do. Ya, yang kasrah juga sama di. Yang monyong pada dot itu hanya domah. Du. Kecuali huruf waw mah baik fathah, domah, kasrah bahkan sukun pasti ada proses dimonyongkan. Baik, baca Bu. Wa. Monyong dulu nggak? Monyong. Wa. Coba Ibu tidak monyong. Ya. Bahkan ketika sukun pun ya bisa. Ini sukun. Dibaca au. Itu kan mengkerut si dua bibir ya. Maka huruf dot itu tidak monyong kalau tidak domah ya. Monyong ketika dot. Ada lagi Bu? Pemaki Ustaz sok ya wae mantul wae sudah kol-kolah Dot. Kita huruf-huruf terkadang bukan huruf kol-kolah tapi dibaca sok jadi sedap. Huruf kol-kolah cuma 5, baju di toko atau buku jadi saja. Yang lain betul. Harus latihan gitu. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan sebagai awal dari pembelajaran kita setelah kemarin libur Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan, kemudian apa yang sudah diajarkan bisa dipraktekkan dalam pembacaan Al-Quran ataupun di sholat kita sehari-hari. Segitu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.